Wheeler kemudian bertatap muka bersama Irwin di ruang kunjungan, menyebut jika Irwin ingin bebas dari penjara dan pulang ke rumah, padahal ia tinggal memintanya saja pada Wheeler. Namun Irwin tetap kekeh menolak, menjelaskan bahwa hukuman ini justru tidak sebanding dengan kesalahannya dulu. Sebuah kesalahan yang belum disebutkan alasannya, yang pasti Irwin sangat merasa bersalah dan harus bertanggung jawab. Maka dari itu Irwin tengah merancang suatu rencana untuk Winter, menyebut bahwa rencana tersebut mungkin adalah perang terakhir baginya. Maka dari itu, Irwin membutuhkan sedikit bantuan Wheeler untuk memuluskan rencananya tersebut. Di waktu bersamaan, Winter mendapat surat dari Irwin, menyebut bahwa pada intinya, Irwin sedang dalam posisi menculik Wheeler. Jika Winter tidak datang dan mengundurkan diri di hadapan Irwin pada pukul 12:10, maka Jenderal Wheeler akan menjadi tahanan para napi. Ancaman tersebut sontak membuat Winter panik setengah mati, mengingat keselamatan Wheeler sebagai jenderal yang berkunjung di penjaranya tengah terancam. Untuk itu, Winter segera mengumumkan kode darurat, kode yang berisi 4 tahap tindakan pencegahan khusus untuk menangani kekacauan. Tahap 1 adalah sebuah pasukan dengan tampilan siaga untuk berhadapan langsung dengan para napi. Tahap 2 adalah kemunculan sebuah tank yang bertugas menyemburkan air pada para napi. Tahap ketiga adalah kemunculan sebuah helikopter yang bertugas mengawasi dan mencegah tahanan kabur dari udara. Dan tahap keempat akan kita ceritakan di akhir film nanti. All teams, this is a full sword alert. Repeat. Go, go! Return to hangar. Nothing has happened. Singkat cerita, Jenderal Wheeler marah pada Winter yang mengamankannya pergi secara tiba-tiba, menyebut bahwa secara logika saja, mana mungkin Jenderal Wheeler disandra temannya sendiri. Untuk itu, Wheeler memberi satu kesempatan terakhir pada Winter agar tidak terjadi lagi kekacauan seperti ini, terlebih jika terdapat tahanan yang meninggal, mengingat janji Winter yang mampu mengelola penjara dengan kondusif. May I speak freely, sir? Yes, you may. Until you spend some time in the yard with those animals, you have no idea what happens in there. You watch yourself, Colonel. Dari situ Winter semakin dibuat murka oleh Irwin, mengetahui bahwa surat tersebut hanya gertakan. Namun untuk apa Irwin melakukan hal tersebut jika pada akhirnya rencana Irwin gagal total? Dimana setelah itu, Winter berdiri dan membeberkan alasan mengapa pangkat Jenderal Irwin dicabut hingga berakhir di penjara ini. Alkisah Irwin sedang dalam misi terakhirnya sebelum pensiun untuk menangkap seorang panglima perang lokal bernama Jackson Ngui yang berada di Burundi. Dirasa misi ini berbahaya, para intelijen dan bahkan presiden pun memerintahkan pasukan Irwin untuk mundur. Namun Irwin mengabaikan informasi tersebut, membuat 8 prajuritnya ditangkap dan dieksekusi. Pengambilan keputusan Irwin yang salah tersebut tentu berakibat fatal. Mengabaikan perintah intelijen handal dan bahkan presiden, membuat dirinya harus kehilangan pangkat, bahkan berakhir di sini. Untuk itulah Irwin menolak bantuan Jenderal Wheeler yang akan membebaskannya, menyebut bahwa hukuman penjara sekalipun tak cukup membalas kesalahannya dahulu. Sementara maksud Winter membeberkan kesalahan Irwin di depan para napi, tak lain agar para tahanan tidak lagi mendengar atau bahkan mengikuti jejaknya.